Sejahtera dulu, sehingga kita bisa bermartabat. Kita sekarang coba bandingkan kalau kita ke Momere, Ende, jadi detik terakhir untuk persepsi berangkat barusan ke Rote, ya akhirnya kita tuntas. Ini kan menyedihkan. Mari Pak Kades ya, Pak Kepala Desa silakan. Nah ini, jadi kita pembangunan kita sangat menyedihkan. Barusan KPK datang ke tempat kita, dan ini bulan Oktober lagi akan datang. Mereka cek, itu yang namanya Brain Center yang mau kita bikin stadion kita itu. Dan ternyata oleh Sekda mengatakan ini Bapak memang terjadi pembangunan di zona merah. Zona merah itu berarti zona bencana. Tidak boleh dibangun. Maka ini sangat bertentangan dengan aturan. Juga mereka pergi ke rumah sakit, saya barusan ke Banjarnegara, rumah sakit Pratama Waiberang. Ada apa? Juga dengan yang lain-lain. Banyak hal. Hampir semua kecamatan dalam 3 tahun saya keliling. Tidak ada yang bisa melahan saya. Pak, tidak boleh Pak. Loh, ini saya ini baru bakal calon, belum ada SK. Jadi kamu lapor nanti bilang bagaimana ini? Ya kan? Sehingga ada panitia-panitia juga yang hadir, boleh Panwas, tapi tidak bisa. Sama seperti sekarang, yang akan calon presiden saja aman-aman. Baik Anies Baswedan, Ganjar, dan kemana-mana. Karena belum ada ya keputusan. Ini sebentar lagi baru mereka akan melakukan deklarasi. Apalagi seorang bakal calon bupati atau bakal calon gubernur. Kita punya TKI dan baik pria maupun wanita, itu banyak yang datang kembali ke tempat kita sudah dalam keadaan meninggal. Kenapa mereka banyak yang tidak memiliki keterampilan? Mereka masuk ke sana secara ilegal. Ini tidak punya paspor, mereka diperas oleh majikan mereka ataupun orang-orang yang terlibat dalam apa? Pidana perdagangan orang. Dan ini sekarang lagi gencar kita. Sangat sedih. Coba kan maksudnya merantau untuk cari uang, pulang, tinggal mayat. Sehingga saya bilang sekarang kita harus memberi keterampilan melalui balai kerja. Ada di situ sektor pertanian, ya, perbengkelan, komputer, perikanan, peternakan dan sebagainya. Nah setelah mereka dididik, saya ingin ke depan mereka itu setelah dinyatakan lulus, mereka diberikan modal. Dan mereka memiliki modal, mereka wajib bekerja sesuai kemampuan mereka, bidangnya mereka, dan setelah berhasil mengembalikan itu. Didatangkan. Nah sekarang kalau kita, misalnya kita dengan APBD kita yang katanya 1 triliun lebih, kita bangun jalan kita, mungkin hanya 1 tahun, hanya ini 100 kilo. Tahun berikutnya, kapan bisa selesai jalan-jalan? Sehingga saya berpikir, yang lain belum berpikir, saya sudah omong. Nanti kalau ada yang mau coba-coba, Pak Lukan punya pemikiran. Saya melakukan pinjaman, yang tadinya 100 itu, dana pusat, kita diskusi bersama dengan DPRD, dan nanti kita harapkan DPRD itu yang terpilih yang bagus-bagus. Kita diskusi. Kita lihat, oh kalau itu kita mampu meminjam sekian triliun, kita bayar cicil setiap bulan. Kita bisa membangun jalan. Sehingga saya bilang, di mana-mana dan bersama Pak Saka, kita inventarisir dulu jalan-jalan kita seluruh Kabupaten Flores Timur ini. Maka tadi dengan pinjaman yang tadinya hanya 100 kilo bisa sekaligus jalan 560 kilo. Termasuk jalan Bapak semua yang ke bawah itu. Saya lihat ini kok macam kayak pasar ini kok tidak berfungsi. Ternyata saya tadi cari tahu karena hasil itu bumi itu banyaknya dari bawah. Ya itu. Sehingga kalau jalan itu bagus, sehingga saya bilang nanti saya mau ke Momere nanti setelah dari sini, saya akan lewat jalan situ. Saya mau coba. Saya mau mudah-mudahan mobil konsumen saya ini banyak besar kan, jadi bisa ini ya. Mudah-mudahan. Supaya saya mau melihat nyata. Memang sedih saya. Ini kan kaitan ekonomi kita. Kalau hasil bumi itu tidak ada pemasaran, ya susah. Maka itu tadi jalan harus dibikin, jembatan dan sebagainya. Kita tidak perlu lalu, wah kita pinjam. Loh, maka saya bilang, wah saya berani. Persetujuan dengan semua kita. Siapa yang tidak mau kalau jalannya serentak bisa baik. Jadi ini Bapak, ya. Jadi mudah-mudahan saya sudah mendengar masukan juga ada yang jalan, saya mau masuk. Dan itu menjadi perhatian saya. Saya ini seorang guru, saya tidak mau janji. Tapi itu kewajiban seorang bupati kalau terpilih, mana yang memang harus kita bangun, kita bangun. Sama seperti Pak Jokowi waktu dia ini pilpres kali,
Sumatera Barat pun dia kalah, tidak dukung dia. Tapi kalau dia jadi presiden yang sudah lakukan, dia bangun jalan tol, bangun yang lain-lain, itu tidak balas dendam.